Assalamualaikum sahabat muslim, kisah menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah yang berjudul burung elang yang menyelamatkan pesawat saat mengalami kerusakan di udara. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat kita bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu untuk menyebarkan dakwah Islam. Di sebuah desa kecil di lereng pegunungan, hiduplah seorang pemuda bernama Hasan. Dia adalah sosok sederhana yang mengelola sebuah penangkaran burung. Penangkarannya dipenuhi oleh burung-burung dari berbagai jenis, tetapi yang paling istimewa adalah seekor elang besar bernama Azhar. Hasan menemukannya beberapa tahun yang lalu, ketika Azhar masih seekor anak elang yang jatuh dari sarangnya di tebing curam. Hasan merawatnya dengan penuh kasih sayang hingga Azhar tumbuh menjadi elang yang gagah dan kuat. Azhar bukan sekadar burung bagi Hasan. Ia adalah sahabat, penjaga, dan bagian penting dari hidup Hasan. Bahkan, Hasan sering berbicara kepada Azhar seolah elang itu bisa memahami setiap perkataannya. Suatu pagi, Hasan sedang memberi makan burung-burung di penangkarannya. Azhar berdiri di tiang kayu tinggi, memandang Hasan dengan tajam. "Azhar, kau tahu tidak?" Hasan mulai berbicara sambil menaburkan makanan. "Kadang-kadang aku merasa hidup ini seperti penerbangan di udara. Kita tidak tahu kapan angin akan membantu, atau kapan badai akan datang. Tapi, yang penting kita harus tetap terbang." Azhar mengepakkan sayapnya besar-besar dan bersuara keras, seolah merespons. "Tuh, lihat," ujar Umar, sahabat Hasan, yang sedang duduk di dekat kandang. "Burungmu benar-benar seperti memahami omonganmu, Hasan. Kalau aku tidak tahu kau, aku mungkin akan mengira kau penyihir." Hasan tertawa kecil. "Ini semua tentang kasih sayang, Umar. Setiap makhluk ciptaan Allah itu memiliki keajaibannya masing-masing. Azhar mungkin terlihat seperti burung biasa bagimu, tapi aku yakin dia memiliki tujuan besar dalam hidupnya." Di sudut lain, Aisyah, adik Hasan yang masih remaja, sedang menyapu halaman. Dia ikut mendengar percakapan itu. "Abang," kata Aisyah, mendekat. "Kalau burung ini hebat sekali, kenapa tidak kau latih untuk membawa pesan-pesan atau membantu pekerjaan?" Hasan tersenyum lembut. "Azhar bukan untuk pekerjaan, Aisyah. Dia adalah penjaga. Aku merasa suatu hari nanti, dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa." Di langit yang cerah, sebuah pesawat komersial melintasi desa Hasan. Pesawat itu membawa ratusan penumpang, termasuk seorang ibu bernama Fatimah dan anaknya, Amir, yang duduk di dekat jendela. "Bu, lihat awan-awan itu," kata Amir sambil menunjuk keluar. "Seperti kapas yang melayang." Fatimah tersenyum. "Ya, Nak. Itu ciptaan Allah. Dia membuat segalanya begitu indah." Di kursi lain, seorang pria tua bernama Pak Saleh sedang membaca Al-Quran kecil yang selalu ia bawa. Ia berbisik pelan membaca ayat-ayat, menikmati ketenangan perjalanan. Di sisi lain, seorang pemuda bernama Rizky sibuk mengetik di laptopnya, terlihat terburu-buru menyelesaikan pekerjaannya sebelum tiba di tujuan. Namun, kedamaian itu berubah ketika salah satu mesin pesawat tiba-tiba mengeluarkan suara keras, diikuti dengan asap tebal. Lampu darurat menyala, dan suara alarm memenuhi kabin. Para penumpang, suara pilot terdengar dari pengeras suara. "Kami mengalami masalah teknis pada salah satu mesin. Mohon tetap tenang. Kami sedang berusaha mengatasi situasi ini." Kepanikan mulai menyebar. Fatimah memeluk Amir erat-erat. "Bu, apakah kita akan jatuh?" tanya Amir dengan nada takut. "Tidak, Nak. Baca doa. Allah akan menolong kita," jawab Fatimah sambil berusaha menenangkan dirinya sendiri. Pak Saleh menutup Al-Qur'annya, menundukkan kepala, dan mulai berdoa, "Ya Allah, Engkau Maha Penolong. Lindungi kami semua di sini." Di darat, Hasan yang sedang berbincang dengan Umar mendengar suara gemuruh dari langit. Ia mendongak dan melihat pesawat yang oleng. Asap tebal keluar dari salah satu mesinnya. "Ya Allah, lihat itu, Umar," kata Hasan sambil menunjuk ke langit. "Pesawat itu sepertinya dalam masalah," jawab Umar. "Lihat asapnya." Aisyah yang sedang menyapu halaman ikut melihat ke atas. "Abang, apa yang terjadi? Apakah pesawat itu akan jatuh?" Hasan tidak menjawab. Ia menatap Azhar, yang tampak gelisah di tiangnya. Azhar mengepakkan sayapnya keras-keras dan bersuara lantang, seperti ingin mengatakan sesuatu. "Azhar,
Hasan mendekati burung itu. Kau ingin membantu mereka, ya? Umar terkejut. Hasan, apa maksudmu? Itu pesawat besar. Azhar tidak akan bisa melakukan apa-apa. Hasan mengingat firman Allah, sesungguhnya, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Allah Maha Kuasa, kata Hasan. Aku tidak tahu apa yang bisa Azhar lakukan, tetapi aku yakin dia bisa menjadi jalan pertolongan. Umar, percaya saja. Dengan penuh keyakinan, Hasan membuka ikatan Azhar dan mengelus kepala burung itu. Pergilah, Azhar. Lakukan yang terbaik. Allah bersamamu. Azhar melesat ke langit dengan kecepatan luar biasa, terbang menuju pesawat yang bermasalah. Di pesawat, para penumpang semakin panik. Pramugari berusaha menenangkan mereka, tetapi situasi semakin mencekam. Kapten, mesin kiri benar-benar mati, lapor kopilot. Kita kehilangan daya angkat. Kita harus mendarat darurat secepatnya. Tapi di bawah hanya ada pegunungan dan hutan, jawab kapten dengan wajah tegang. Tiba-tiba, seorang pramugari melihat sesuatu dari jendela. Kapten, lihat itu. Kapten dan kopilot menoleh ke arah yang ditunjuk. Mereka melihat seekor elang besar mendekati pesawat. Ini mustahil, gumam kapten. Seekor elang? Tapi ukurannya, itu sangat besar. Azhar mendekati sayap pesawat yang rusak. Dengan cakarnya yang kuat, ia mencengkeram ujung sayap itu dan mulai menstabilkan pesawat. Di kabin, para penumpang yang melihat kejadian itu melalui jendela mulai berseru. Lihat. Burung itu membantu kita, kata seorang wanita muda. Subhanallah. Allah mengirimkan penolong, teriak Pak Saleh. Amir memandang dengan mata lebar. Bu, apakah itu malaikat? Fatimah mengusap kepala anaknya sambil menangis. Mungkin saja, nak. Allah selalu punya cara untuk menolong hambanya. Dengan bantuan Azhar, pesawat berhasil mendarat darurat di sebuah lapangan terbuka dekat desa Hasan. Para penumpang bersorak dan mengucap syukur. Hasan, Umar, dan Aisyah berlari menuju lokasi pendaratan. Mereka melihat Azhar duduk di atas badan pesawat, tampak lelah tetapi tetap gagah. Azhar. Hasan memanggil dengan penuh haru. Ia memeluk burung itu erat-erat. Kapten dan kopilot turun dari pesawat. Apakah burung ini milik Anda? Tanya kapten. Ya, jawab Hasan dengan rendah hati. Tapi ini semua kehendak Allah. Azhar hanya menjadi jalannya. Para penumpang mengerumuni Hasan dan Azhar. Seorang pria tua berkata, Allah benar-benar menunjukkan kebesarannya hari ini. Burung ini adalah bukti kasih sayangnya. Kisah Azhar menyebar ke seluruh negeri. Banyak orang datang ke desa Hasan untuk melihat elang itu. Namun, Hasan selalu berkata kepada mereka, ini bukan tentang Azhar, tetapi tentang kebesaran Allah. Dia menolong kita dengan cara yang tidak pernah kita duga. Azhar menjadi simbol harapan dan keyakinan kepada Allah. Desa Hasan pun dikenal sebagai tempat yang mengingatkan banyak orang akan keajaiban dan pertolongan Allah. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam setiap kesulitan, selalu ada pertolongan dari Allah. Tugas manusia adalah bertawakal, karena pertolongannya bisa datang dari arah yang tak pernah kita sangka. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani akhlak mulia, dan memperbaiki diri. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.